Ada 5 hal yang bisa membuat kita menjadi orang males, yaitu pemalas, dan itu sulitlah untuk sukses buat kita. So, kita belajar bareng-bareng, kita praktekkan bareng-bareng dan introspeksi. Kalau ada tambahan, monggo silahkan tulis di komen ya. Tapi sebelum dibahas, jangan lupa untuk klik like and subscribe terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat netizen semuanya. Saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, segala urusannya. Dengan itu kan kita bisa hidup bahagia, tenang, banyak waktu luang, dan lain-lain. Ya, hidup sukses kaya raya. Wah, impian semua orang kalau itu ya. Tapi untuk mencapai itu semuanya, tentu dong ya, nggak ada istilahnya kata males. Ya, nggak ada orang yang sukses kalau orang itu males. Ya kecuali ya namanya sukses berarti kan kesuksesan itu diraih dari usahanya dia sendiri ya, bukan didominasi oleh keturunannya, oleh orang tuanya, oleh temannya, tapi diraih oleh usahanya sendiri yang prosesnya panjang. Itulah kesuksesan yang menurut saya benar-benar jos. Nah, tapi kalau seseorang itu, kalau kita ini udah males, ya gimana mau sukses gitu ya kan, ya semuanya pasti sepakat lah ya. Nah, dari kata males ini ternyata ada penyebabnya, ada 5 sifatnya. Ya menurut saya 5 saja ya, kalau ada lebih silahkan tambahkan saja. Nih, sifat yang pertama nih ya, kita memiliki sifat yang selalu pesimis. Ya gimana sih orang pesimis ya, tidak ada motivasi, tidak ada semangat, tidak punya tujuan. Jadi apapun peluang usahanya, meskipun di depan mata, ya dia gak bakalan mau menjalaninya, pasti pikirnya udah jelek. Misalkan ini ada teman ngajak usaha, ayo gini. Tapi kalau Anda udah punya pesimis, ya kan, pikirannya pesimis, selalu negatif, ya kan, akhirnya ya enggak, nanti gini. Nah, jadi takut untuk melangkah. Jadi mending cari di zona nyaman saja. Nah, itu ya. Jadi apa dampaknya kalau kita udah pesimis? Ya males gitu ya. Males untuk ngejalanin usaha yang ada ya. Jangankan peluang, meskipun usahanya udah ada loh ya, atau kita lagi bekerja aja mengikut sebuah perusahaan, kalau pesimis ya sudah, ngerjainnya ya udahlah, yang penting masuk kerja, habis itu kerja sesuai itunya ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada motivasi untuk meningkat lebih tinggi, entah itu karirnya, entah itu omsetnya dan lain-lainnya ya. Jadi menurut saya yang pertama adalah pesimis. Yang kedua, sifat yang bisa membuat kita menjadi seorang yang pemalas. Yang kedua adalah gengsian. Beneran ya. Ini sumbernya dari diri saya sendiri ya. Jadi kalau kita udah hidup gengsian, itu bener deh, sulit untuk bersaing di zaman sekarang ini. Apalagi kalau misalkan kita bukan brojol dari anak sultan, bukan brojol dari anak orang kaya ya. Udah kita bukan keturunan orang kaya, gengsian lagi. Dampaknya apa kalau kita gengsian? Pilih-pilih kerjaan, ya kan? Pilih-pilih kerjaan. Ya kita itu kalau mau milih-milih kerjaan, kita harus punya potensi dulu dong. Kita harus punya keahlian dulu dong. Baru kita bisa milih-milih. Lah ini kita udah gak ada potensi, udah gak ada bakat, udah gak ada keahlian, udah gak ada pengalaman, mau pilih-pilih kerjaan. Ya gimana mau segera memulai mencari pengalaman? Gimana mau segera memulai belajar untuk mendapatkan sebuah keahlian itu, ya kan? Ya gimana sih kalau Anda gengsian? Akhirnya kan males kan? Ya jadi males kan kalau gengsian. Misalkan ya, diajak sama temennya, ayo bro jualan cilok misalkan, ayo bro jualan gorengan, ayo bro jualan ayam geprek. Aduh, apa itu, makanan apa itu? Aduh, usaha kok kecil-kecilan. Aduh, nah jadi kan akan banyak alasan sehingga dia ya nggak melakukan apa-apa ya. Jadi orang gengsian ini pengennya instan ya. Kalau kerja ya udah langsung pengen di kantoran, langsung di ruangan ber-AC. Nah gitu ya, kalau gengsian kan pilih-pilihnya gitu ya. Kalau mau mulai usaha langsung pengen yang besar ya. Ya wajar kalau Anda gengsian kalau didukung oleh orang tua Anda yang kaya raya. Tapi kalau Anda sudah bukan dari anak sultan, gengsian udah selesai deh Anda ya. Oke, jadi yang kedua adalah gengsian, itu menurut saya ya. Yang selanjutnya adalah nomor 3 nih ya, kurang percaya diri. Nah, ini juga bisa menyebabkan kita menjadi orang yang malas.
Kenapa kurang percaya diri? Ya karena apa? Kalau kita udah nggak percaya diri, lalu kita dihadapkan oleh sebuah peluang, oleh sebuah usaha atau sesuatu yang harus kita kerjakan, tapi kita down duluan, ya kita nggak mengerjakan pekerjaan itu, nggak menghadapi peluang itu. Ya, contoh misalkan kita punya potensi, ya, misalkan kita punya potensi, punya keahlian, tapi berhubung nggak percaya diri, akhirnya ya males gitu ya. Gimana sih kalau Anda nggak percaya diri, diajak ke sini, ya, akhirnya mau diajak bersosialisasi dengan orang banyak atau orang lain, teman-teman yang lebih banyak, ya nggak mau, males kan, udahlah mending di rumah aja, udahlah mending gini aja, udah. Jadi akan terbentuk di zona nyaman terus, ya. Itulah kalau akibat kita nggak percaya diri. Contoh misalkan nih, yuk kamu saya kenalkan ke ini, enggak, saya malu ini. Padahal Anda punya keahlian yang tinggi, padahal Anda punya pengalaman, tapi kalau Anda nggak percaya diri, banyak loh ya sekarang orang yang punya keahlian tapi tidak percaya diri, akhirnya ya keahlian itu akan tertutupi gitu ya. Akhirnya dia memusnahkan, memendamkan keahliannya itu dengan tidak percaya diri. So, pede aja lah ya. Zaman sekarang harus pede. Kita harus membranding diri kita harus menunjukkan diri kita harus berpositif nih sama diri kita, bahwa kita ini orang yang beruntung, bahwa kita ini benar-benar makhluk Tuhan yang luar biasa gitu ya. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, nah gitu. Ini kita praktekkan bareng-bareng ya. Saya juga lagi mempraktekkan ini, beneran ya. Jadi yang terakhir nih ya, ini yang terakhir. Yang keempat kok, yang terakhir. Ada kebiasaan ketika Anda suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini juga bikin orang males, ya. Secara gak langsung Anda bisa menjadi orang yang males. Contoh misalkan, nanti deh ngerjain ini ditunda-tunda. Nanti misalkan dikasih tugas, ya, nanti deh, kurang setengah jam, masih ini, masih. Akhirnya akan males gitu ya. Kalau Anda setiap harinya seperti itu, ya tertunda, akhirnya numpuk ya. Kenapa Anda suka menunda-nunda pekerjaan itu? Karena males ya. Jadi menunda pekerjaan ini bisa menyebabkan Anda menjadi orang yang lebih malas lagi tanpa disadari. Jadi responsif Anda kurang, tanggung jawab Anda kurang. Jadi apa ya, target untuk mencapai target Anda ya kurang. Itu tadi ditunda-tunda. Ya, jadi jelas ya. Ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Gaya hidup atau cara hidup yang nggak sehat. Ya, nggak sehat ini luas, beneran. Ya, dari mulai makanan, ya. Habis itu sehari-harinya kurang olahraga, sukanya mager, males gerak, tiduran, scroll HP, ya kan? Jadi kan kurang olahraga. Ya, sekalinya makan, habis itu mager, rebahan, scroll HP, habis itu badan ini kan terasa berat gitu loh, gampang capek ya karena gak olahraga ya. Jadi banyak hal-hal yang cara hidup yang tidak sehat ini yang menyebabkan kita jadi orang yang males. Itu tadi ya, simple aja deh, dari makanan yang gak sehat, kurang nutrisi ya kan, habis itu kebiasaan rebahan, ngabiskan waktu. Gimana sih rebahannya kan, tiduran, gelindung, udah deh ya. Jadi jelas ya, ada 5 hal ini yang menurut saya inti dari permasalahan kenapa kita menjadi seseorang yang pemalas. So, kalau ada yang lain silahkan tambahkan ya. Terima kasih, selamat bertemu lagi di 5 tips serba 5 dari saya. Oke, terima kasih.